Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini, mari kita membahas tentang tidak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia, dimana ini menjadi perbincangan hangat ya selama kurang lebih setelah pemanggilan timnas di hari Senin kemarin ya, di hari Senin kemarin atau di hari Minggu kemarin ya. Oke, jadi pemanggilan skuad untuk TC di Bali itu sudah dilakukan, dan dari 32 nama yang dipanggil tidak ada nama Elkan Bagot yang so far dirumorkan katanya akan dipanggil karena Elkan Bagot sedang berada di Bali, dan kebetulan TC-nya juga di Bali, tetapi ternyata nama-nama yang diharapkan ternyata tidak ada ya. Justru Asnawi, Marcelino yang juga ada di Bali sekarang ternyata dipanggil gitu ya. Dan memang dari sekian foto yang gue lihat ya, kayaknya Marcelino, Asnawi kayak gitu-gitu kan ketemu ya, tapi mereka nggak bertemu sama Elkan Bagot. Jadi kayaknya Elkan Bagot juga sendiri gitu ya datang ke Bali. Oke. Meskipun tidak dipanggil, tapi menurut gua skuad timnas Indonesia di sektor belakang sudah gemuk ya. Karena ada total 5 pemain, ditambah Verdong juga bisa main di situ, Kevin Dix juga bisa main di situ, 7, Sandy Walsh juga bisa main di center back, 8 yang sudah bisa main di center back. Jadi kehadiran Elkan Bagot nggak perlu sebenarnya, untuk kedalaman aja paling. Karena meskipun dia dipanggil pun kayaknya dia belum bisa menggeser Rizky Ridho atau Jay Itze, Smash Hilgers, Justin Hopner gitu ya. Ini kan nama-nama yang sudah terbukti sangat baik gitu ya. Dan Elkan Bagot di level ronde 3 ini kan belum pernah dipanggil ya. Jadi memang belum terlihat ya dia bisa bermain atau tidak. Karena kalau kita melihat di Piala Asia kemarin gitu ya kan, Elkan Bagot dimasukkan ke dalam skuad kan. Elkan Bagot juga di Piala Asia nggak terlalu perform kalau menurut gue. Jadi untuk di level Asia ya nama Elkan Bagot perlu tidak perlu sebenarnya untuk mengisi skuad. Tapi mungkin karena banyak yang merindukan Elkan Bagot, karena memang dari awal kebangkitan Elkan Bagot sudah ada ya, nama Elkan Bagot sudah ada, jadi mungkin banyak yang merindukan dia. Tapi oke, mungkin bisa dipanggil di ajang-ajang yang lain ya, mungkin di AFF atau di mana gitu ya. Jadi we'll see apakah Elkan Bagot akan dipanggil lagi atau tidak. Dan menyikapi tentang Elkan Bagot ya, dan seluruh reaksi dari supporter timnas. Pertama kita coba breakdown dulu tentang apa yang terjadi dengan Elkan Bagot. Dimana gua kan memperhatikan juga pengamat-pengamat lainnya yang membicarakan ini. Dan akhirnya Exco PSSI Pak Arya sudah mengatakan bahwa Elkan Bagot itu sudah dihubungi katanya bahkan sejak FIFA Matchday sebelumnya oleh timnya Patrick Kluivert dan menanyakan kesediaannya dengan timnas. Tapi Elkan Bagot lagi-lagi menjawab dengan diplomatis ya, menurut gue ini jawaban diplomatis ya, kalau dia ingin fokus di klub. Jadi kalau menurut gue pribadi ya, kalau memang dia fokus di klub, sekarang ini kan liganya sudah selesai, League One itu kan sudah selesai ya. Menurut gua alasan yang sekarang ya, kan sekarang Juni ya, alasan kalau dia ingin fokus di klub menurut gue sekarang udah gak valid. Itu jawaban yang sangat diplomatis dari Elkan Bagot. Jadi menurut gua bukan karena fokus di klub Elkan ini tidak mau menerima panggilan timnas, tapi gue rasa ada hal lain yang kita tidak tahu ya. Selain dia punya permasalahan dengan timnya Sintayong, kan sekarang Sintayong udah gak ada, berarti dia ini masih berat hati ya, masih agak berat untuk kembali ke timnas Indonesia. Gue gak tahu alasannya apa ya, apa mungkin dia merasa levelnya belum cukup,
dia mungkin punya ego, dia pengen jadi starter ya, tapi melihat kualitas pemain yang ada, dia kan Elkan Bagot nyaris nggak mungkin jadi starter gitu ya. Itzes, Rizky Ridho, Hafner ini kan udah luar biasa, ditambah Mesilgers, ditambah ada Verdom segala macem gitu ya. Ini kan sudah komposisi back tengah yang luar biasa gitu ya. Jadi entah mungkin karena ada ego itu, ataupun mungkin ada permasalahan lainnya yang secara persuasif tidak dikemukakan ya. Jadi kalau feeling gue ya, ini menurut feeling gue aja, mungkin ada masalah lain yang terjadi dengan Elkan Bagot dengan timnas Indonesia sebelumnya. Jadi bukan hanya dengan Sintayong, tapi entah itu dengan siapapun lah yang ada di timnas sekarang, yang mungkin posisinya memang masih ada di timnas sekarang ya. Karena gini, kalau Elkan ribut sama PSSI, gue rasa enggak ya, nggak mungkin ya. Karena sekali lagi nama Elkan itu selalu ada dalam radar pemanggilan timnas. Tetapi gue rasa ada sedikit yang tidak srek dengan Elkan Bagot. Ya, ada sedikit yang tidak srek dengan Elkan Bagot dengan posisi timnas sekarang. Ini juga bisa jadi alasan ya, Elkan mungkin ingin menaikkan levelnya. Mungkin dia ingin bermain di Premier League, setelah main di Premier League baru dia ke timnas supaya dapat satu tempat utama. Itu mungkin aja gitu ya. Kan ego pemain berbeda-beda ya gitu ya. Which is itu sebenarnya ego yang sangat bagus ya untuk perkembangan karir pemain. Tetapi sekali lagi kita cuma bisa berspekulasi. Ya, kita cuma bisa berspekulasi, mungkin dapurnya semuanya cuma PSSI dan Elkan sendiri yang tahu. Karena kalau kita berkaca dari awal, tidak dipanggilnya Elkan Bagot itu kan gara-gara Elkan yang tadinya berlibur justru mendapatkan panggilan mendadak dari Sintayong, kan gitu kan ceritanya. Karena timnas Indonesia U23 yang saat itu sedang berjuang ke Olimpiade kekurangan bek tengah. Karena kan Hafner nggak ada, Rizky Ridho karena kartu merah. Sehingga Elkan Bagot itu dipanggil sebenarnya. Tapi Elkan Bagot menolak panggilan tersebut karena dia rasa dia memang sudah tidak dipanggil dari awal gitu ya. Sehingga dia memutuskan liburan. Tetapi itu membuat Sintayong marah dan tidak memanggilnya lagi ke timnas. Sehingga terjadi ego-egoan. Sekarang Elkan nih yang dalam posisi ego kalau menurut gua. Dimana dia mungkin sekarang, Patrick Kluivert kan memang tidak mengenal Elkan Bagot kan, jadi dia tidak punya masalah sebenarnya dengan Elkan Bagot. Tetapi mungkin Elkan Bagotnya masih merasa ego untuk kembali bergabung. Padahal kalau menurut gua ya, ini kan semuanya sudah di-clear ya sama PSSI sebenarnya. Dengan Sintayong sudah tidak ada di tim, kemudian tim kepelatihannya juga sudah ganti, sudah merefresh semuanya dari nol lah. Elkan Bagot pun menurut gua harus menurunkan egonya sih. Ya, dia harus menurunkan egonya dan kembali ke titik nol di mana dia saat itu ingin memperkuat timnas Indonesia. Ya, memulai semuanya lagi dari awal, membangun relationship yang baru, membangun hubungan yang baru. Karena kalau masih ego-egoan gak akan ketemu. Elkan sendiri kan akhir-akhir ini jadi sering dihujat ya kan sama fans timnas gitu ya. Itu kan pasti membuat posisi dia lebih tidak nyaman lagi, benar nggak? Ditambah Patrick Kluivert juga ya I'm so sorry. Elkan ya memang bukan pemain penting, jadi tidak dipanggil pun tidak masalah sebenarnya gitu ya. Nah, ego-egoan ini yang harus di-clear, terutama menurut gue dari sisi Elkan Bagotnya sendiri sih. Ya, dari sisi Elkan Bagotnya harus sedikit menurunkan egonya ya, supaya ketika ada pemanggilan timnas dia bisa kooperatif ya dengan situasi yang ada saat ini. Karena kan gini, kalau dia terus bersikap ego seperti ini kan lama-lama PSSI juga enek tuh sama dia. Bener nggak? Sekarang kan posisinya kan gini, Elkan kan lagi enek sama Sintayong ya kan, Elkan enek sama Sintayong. Tapi kan tidak enak sama PSSI kan. Sama PSSI kan masih baik-baik saja. Tapi kalau Elkan masih seperti ini, gua rasa PSSI yang akan mulai enak sama dia. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, masalah ego-egoan ini itu harus bisa diatasi, terutama dari sisi Elkan Bagotnya sendiri sih. Ya.
Itu tanggapan gue tentang apa yang terjadi dengan Elkan Bagot ya. Sekali lagi, gue cukup menyayangkan kalau memang apa yang dikemukakan oleh Pak Arya ini benar ya, bahwa sebenarnya tim Kluivert ini sudah memanggil Elkan dari FIFA Matchday sebelumnya ketika menghadapi Bahrain dan Australia. Tetapi karena tidak ada jawaban, sehingga ya nama Elkan tidak dipertimbangkan. Jadi sekali lagi, gue harap segera cair lah antara PSSI dengan Elkan Bagot ya.